guys, bersama Bang Boy. Akhirnya Sarwenda melakukan perlawanan. Ini yang Bang Boy takutkan. Tapi dia sudah berani membongkar perihal kenapa video itu terjadi. Akhirnya guys, isu perselingkuhan dikonfirmasi oleh Sarwenda. Bukan sekali, tapi 2 kali. Kita bahas langsung. Media Hersen. Oke, ini adalah uploadan dari Sarwenda di Instagramnya. Teman-teman bisa cek di Instagramnya. Bang Boy akan bacakan untuk kita semua. Ya, saya sadar ada ucapan dan sikap saya di ruang publik yang tidak tepat. Untuk itu saya meminta maaf dan berusaha memperbaiki diri. Ya mending diam saja Sarwenda. Ya, jadi nggak perlu minta maaf lagi dan lagi dan lagi. Diem aja. Saya sadar usaha saya belum cukup. Sebagai seorang ibu, saya berusaha menjaga mental saya, menjaga anak saya, dan menahan banyak luka dari pernikahan saya yang dulu agar keadaan tidak semakin buruk. Jujur, hari ini saya lelah. Ini adalah opening untuk pengantar ya, bahwasanya dia akan mengungkapkan semuanya guys. Next, bukan karena saya tidak memiliki bukti. Tetapi karena saya masih berharap semua ini bisa diselesaikan tanpa harus saling membuka luka di depan publik. Namun setelah beredar video yang tidak disertai konteks yang utuh, saya merasa perlu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena selama ini publik yang meminta saya menunjukkan bukti. Betul sih, Bang Boy juga mengharapkan bukti tersampaikan kalau itu dibutuhkan. Dan kayaknya ini dibutuhkan banget ya, atas video yang dari pengacara Ruben ya, agar publik dapat melihat peristiwanya secara lebih utuh. 4 Maret 2024. Video ini berawal saat masa sewa rumah di Pondok Indah akan berakhir. Karena kondisi keuangan saat itu, saya mengusulkan agar kami kembali ke rumah lama. Namun saat itu saya diberitahu bahwa sudah disewa apartemen hotel selama 1 bulan dengan biaya sekitar 120 juta. Menurut saya, dana tersebut seharusnya bisa diprioritaskan untuk kebutuhan anak-anak atau rumah. Saya juga hanya meminta jadwal pindah diundur dari tanggal 8 ke 12 karena anak-anak masih libur, serta meminta kontak marketing agar bisa mengurusnya sendiri. Namun permintaan tersebut tidak diberikan. Ini 4 Maret 2024. Perbedaan soal jadwal pindah dari tanggal 8 ke 12 dan permintaan saya untuk menghubungi pihak marketing akhirnya memicu perdebatan. Di tengah pembicaraan tersebut, suasana memanas. Beliau membanting pintu dan percakapan berubah menjadi pertengkaran. Disitulah emosi saya akhirnya meledak. Kemarahan yang terlihat di video itu bukan muncul karena persoalan tanggal pindah semata, melainkan akumulasi dari banyak hal yang selama 11 tahun ini tidak pernah benar-benar bisa saya sampaikan. Tanggal 4 Maret adalah peristiwa puncaknya guys ya, atas semua rasa yang dipendam oleh Sarwenda itu maksudnya. Sebagai pasangan, saya tahu saya juga banyak kekurangan. Itu membuat saya selama 11 tahun memilih mendam banyak hal dan berusaha memahami keadaan. Termasuk saat kondisi keuangan beliau yang sedang sulit. Ketika nafkah anak-anak sudah tidak diberikan selama sekitar 3 bulan dan pembangunan rumah baru terhenti, saya tetap mencoba mengerti. Oh berarti selama pas masih pernikahan, ya, pas masih pernikahan ada momen 3 bulan Ruben Onsu tidak memberikan nafkah ya kepada anak-anak dan pembangunan rumah berhenti. Di momen itu saya tetap coba mengerti, dan di saat yang sama saya juga mengetahui kembali hal yang pernah melukai kepercayaan saya di masa lalu, dan saya mengungkapkan perselingkuhan beliau di video itu. Oh berarti di video itu ada tentang perselingkuhan ya. Nanti kita dengerin videonya guys. 2017. Ini meriwayat kembali peristiwa di tahun 2017. Saya mengetahui adanya perselingkuhan. Saat itu beliau mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berjanji untuk berubah. Saya melihat betapa kerasnya beliau berjuang mencari nafkah dan membangun keluarga kami. Karena itu saya memilih untuk tetap bertahan dan berharap semuanya benar-benar bisa berubah. Namun kepercayaan itu kembali runtuh oleh perselingkuhan beliau yang berikutnya. 2 kali selingkuh ya. Saat kondisi keuangan keluarga sedang sulit, tetapi saya mengetahui ada pengeluaran dalam jumlah besar untuk selingkuhannya itu.
Reaksi saya dalam video tersebut memang salah dan saya tidak membenarkannya. Di satu sisi saya masih menyayangi keluarga saya, di sisi lain saya melihat keluarga yang saya perjuangkan hancur di depan mata saya. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Jadi ini kalkulasi ya. 3 bulan lu gak ngasih nafkah untuk anak-anak, rumah berhenti, tapi kembali dia mengingat ada perselingkuhan yang lu lakukan dan lu bisa ngasih uang lebih gede untuk selingkuhan lu. Itu mungkin yang teringat di memorinya Sarwenda sehingga itu pecah. Sejak kejadian itu, beliau meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Itu adalah konteks masalah di video tersebut. Video yang saya bagikan hari ini bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk memberikan konteks atas satu-satunya momen ketika setelah 11 tahun memendam semuanya sendirian, saya akhirnya tidak sanggup lagi. Satu permohonan saya, apapun yang terjadi di antara kami, jangan libatkan anak-anak. Ini semua kesalahan saya. Saya pernah mencintai, saya pernah percaya, saya pernah memperjuangkan keluarga ini dengan segenap hari dan ternyata saya salah. Banyak yang bertanya, di mana anak-anak saat kejadian itu? Saat itu mereka berada di ruangan lain bersama suster. Cukup jauh dari lokasi saya dan beliau berbicara. Setelah semuanya terjadi, saya langsung memastikan keadaan mereka. Suster mengatakan anak-anak tidak mendengar karena televisi sudah dinyalakan. Saya tentu tidak bisa memastikan 100% apa yang mereka dengar atau tidak. Jika ternyata mereka tetap terdampak, itu menjadi penyelesaian saya sebagai seorang ibu. Saya memang bodoh. Saya pikir dengan diam, dengan mengevaluasi kesalahan saya, keadaan akan menjadi lebih baik demi anak-anak. Dan saya tahu dia masih punya video saya di mana saya mendisiplinkan anak saya dengan keras. Dikarenakan anak saya tantrum dan melakukan hal yang membuat saya merasa kecewa dan gagal sebagai ibu. Kemudian saya meminta maaf ke anak saya dan setelah itu saya bawa ke psikolog. Kalau mau pakai video itu untuk menyerang saya dan tidak memikirkan mental anak-anak kedepannya, mau tidak mau harus saya hadapi. Harapan saya satu, mari kita selesaikan semuanya ini. Dan jika suatu hari anak-anak membaca semua ini saat sudah dewasa, Bunda hanya ingin menitipkan satu pesan. Ini adalah kesalahan kami sebagai orang tua, bukan kesalahan kalian. Kalian tidak pernah memilih dari keluarga mana kalian dilahirkan. Jadi jangan pernah menyalahkan diri kalian atas apapun yang terjadi hari ini. Kalian anak-anak hebat dan Bunda bangga sama kalian semua. Dan Bunda akan fight habis-habisan untuk kalian dengan nyawa Bunda sekalipun. Ini adalah bukti-buktinya ya, bukti pengantar untuk bahwa awalnya itu memang bukan masalah perselingkuhan dan sebagainya, hanya mengenai jadwal saja. Ya, ini buktinya. Nah, kita masuk ke video yang utuh ya. Kalau kemarin kan Minola kan memang menampilkan video untuk menangkal, membuktikan bahwasanya Sarwenda berbohong di Densu. Ini video utuhnya. Apakah terdengar kata perselingkuhan? Ya, kita dengarkan guys ya. Jadi kalau misalnya, emang lu juga pernah ngomong kalau lu ada kerjaan apa atau lu ada pergi kemana, nggak ada nggak pernah ngomong kan? Terus? Ini gue juga ngomong kok dari kemarin, ada di chat kok. Nggak boleh. Gue lagi ngomongin kan? Lagi. Itu ya, itu Sarwenda di depan pintu guys. Udah nikah, lu jangan sedih. Habis itu lu baru balik. Ya. Oh my god guys, dengar lagi guys ya. Ada. Oh iya, emang ada. Kita suami istri apa? Emang pernah. Emang kita suami istri apa? Emang pernah. Mungkin emang pernah seperti suami istri pada umumnya. Ya. Pernah nggak gue tanya sama lu? Iya makanya. Kalau selingkuh itu udah konflik. Terus selingkuh lu udah nikah, lu jangan sedih. Habis itu lu baru balik. Ya. Iya lu sedih. Terus lu makan lo. Lu makan nangis. Jangan main fisik. Jangan main fisik. Gue lagi ngomong. Jangan main fisik. Gue lagi ngomong. Ya gue
aja bunda. Aduh. Iya. Ya lu pada tahu gue ngomong apa? Lu pada tahu nggak? Berapa tahun gue udah sakit ya? Gue udah pernah ngomong nggak? Jadi udah gue pernah bertahun-tahun ngomong mereka. Jadi jangan jadi kau pahlawan. Gue nggak pernah ngomong. Gue cuma ngomong sekali. Supaya gue tahu. Kalau mau bisa ya bisa. Jangan dibilang gue nggak mau bisa sama dia gara-gara gue nggak ada duit doang. Semua orang ngomongin kayak gitu. Kenapa gue nggak mati-mati? Yang ngurusin semuanya dia nggak? Gue. Yang gue mau kasih sama dia sekali. Boleh nggak? Mana orangnya? Kabur kan cuma bisa deh. Hah? Cuma bisa kabur. Habis itu ngatain gua. Lu tahu nggak ya orang yang udah dia ngatain gua terus sampai takutin gua. Gua di bininya. Gua juga pernah ngatain dia. Kalau lu kan aja gua nggak pernah ngomong. Jadi boleh nggak? Gua mau ngomong. Jangan kira gua nggak tahu. Kabur kan sekarang bisanya. Ya, musuh bisa kabur. Mau ngapain? Bisa sekarang dia. Udah pergi belum? Udah kabur belum? Selingkuhannya nikah. Makanya, baru balik ke keluarga. Boleh nggak? Gua tuh gak bodoh. Gua pura-pura bodoh. Gua udah bener apa? Gua cuma mau ngomong sama dia tadi. Lu pada. Lu bisa stopin gua. Aduh, Tuhan. Di sini pun Sarwenda menyalahkan bukan hanya Onyo ya, Yeye sama mamanya. Gue cuma pengen menyampaikan semua keluh kesah gue selama ini. Tapi kalian coba lerai, maksudnya itu sepertinya ya. Yaudah makan mie Inggris tahun ini mana dia? Dia yang ketemu deh, aku nego aja. Kalau misalnya itu daripada anak-anak di bareng-bareng nggak kemana-mana terus di rumah baru gitu. Iya maksudnya biar sayang juga kan berapa hari ya. Jadi biar minta nomor marketingnya, aku telepon aja, coba aku nego gitu loh. Bukan masalah ini, nggak apa-apa ya kalau misalnya emang mau masuk duluan atau kayak gimana, masuknya aku terus udah kayak gitu ngapain gitu. Aku tinggal minta nomor marketingnya supaya ditindakin. Emang tanggal segitu anak-anak mau ngapain juga lebaran, terus lebaran mau di rumah baru aja. Tapi Kerjaan baru sekarang tanggal 12 itu pertanyaan gue gitu loh. Diulang-ulang dulu pertanyaannya udah masuk tanggal 12 udah selesai. masalah tanggal 12 itu bukan masalah kerjaan. Emang dari awal kan aku bilang bisa dimundurin nggak gitu loh. Kalau itu menunjuk karena Ya namanya belum ready. Terus udah kayak gitu lebaran nggak ada mbak mau. Ya akhirnya ini yang Bang Boy takutkan sebenarnya ya. Ini yang akhirnya Bang Boy takutkan. Walaupun memang Bang Boy sempet pengen supaya Sarwenda mengungkapkan ini, tapi Bang Boy tahu resikonya ini ke anak-anak. Resikonya ke anak-anak. Bang Boy konsen ke anak-anak ya. Makanya ketika Sarkawi Bang Boy katakan kaum bajingan sebenarnya yang memframing ke tentang gudung kawin dan sebagainya. Karena itu ingat imbasnya ke anak-anak, dan ini di posisi ini imbasnya sudah pasti ke anak-anak. Cuma memang perselingkuhan kalau kita kaitkan dengan video cong dan sebagainya, dan Sarwenda kayaknya masih pengen menyelamatkan Ruben dengan tidak membongkar tentang identitas selingkuhannya ya. Bukan untuk Ruben memang Bang Boy tahu, tapi untuk demi anak-anaknya, supaya anak-anaknya enggak mengetahui selingkuh dengan lawan jenis saja itu udah salah, apalagi
Oh my god. Dan semoga itu terjadi ya. Semoga memang perselingkuhan yang terjadi itu adalah perselingkuhan dengan lawan jenis. Bayangkan sampai Boy ngomong seperti itu loh. Ya karena kalau kita tahu sendiri lah ya. Perselingkuhan dengan sesama jenis itu sangat ngeri. Dengan isu yang peredaran HIV/AIDS yang begitu masif di balik itu. Bang Boy sampai bergetar ngomongin loh. Tapi akhirnya Bang Boy paham dan sadar dan mengetahui kenapa Jordi Onsu memihak Sarwenda. Ini video jawaban sih. Kita terus kawal guys ya, terus kawal. Bang Boy bodo amat dibilang pendukung Sarwenda, tapi di posisi ini jujur saya berdiri untuk anak-anak. Untuk Tania, kesayangan Bang Boy yang begitu manis, dan Talia yang begitu cerewet, tapi ini anak begitu manis ya. Begitu manis. Bang Boy mulai terharu ini. Dan juga demi Onyo. Thank you. Bye bye.